Oke, so no Helker, Sir, what's your no command? Chip, no Moskov. Fanny akhirnya di respect ban. Tidak akan keluar, berarti yang terlepas adalah Sora. Tapi itu dia pergantian yang terjadi untuk Onyx kita sendiri adalah Marcel yang keluar dan menjadi first pick. Beda, tadi mereka pakai Fanny, nggak Marcel. Tapi menurut gue ini berbahaya sekali yo. Kenapa gue bilang berbahaya? Ini agak cukup riskan ketika melepas dalam kondisi yang mereka lagi unstable. Untungnya respon terhadap Harley ini lucu om. Karena responnya cepat. Betul. Langsung kayak oh oke lu pakai ini. Lucu nih gue respon pakai Harley gitu. Iya bisa ya. Tapi aku suka juga di sini pengambilan dari Valentina itu sendiri adalah untuk bisa menjawab kehadiran dari Kalea ya. Dua Tsunami Slam dan biasanya untuk tim yang menggunakan Kalea, tim match-nya jarang banget kita lihat menggunakan Purify. Karena nggak terlalu waspada gitu loh. Sedangkan Leomord juga langsung dibuka bersama dengan Poveus yang keluar. Kalau Poveus sebenarnya adalah sebuah jawaban yang cukup oke ya ketika berjumpa dengan Leomord plus Valentina. Jadi ya lumayan efek dash dari dua hero tersebut akan bisa mengisi pasif. Sehingga Infernal Pursuit bisa terus-menerus di-spam oleh Poveus. Ya, dan kondisi posisi dari tim Onyx ini dua dash yang akan cukup membantu Marcel ini akan bersinar lagi om. Ini dua dash ini udah lumayan cukup lah antara Valentina dan juga Leomord. Yep. Dengan menutup ke arah lapu-lapu, ini menandakan kalau ternyata crowd control dari Lutfi ini mampu nge-disable mid lane-nya Geekfam yaitu Aboy. Jadi Bisa. ada baiknya langsung di shutdown aja, ditutup dari atas. Iya, tapi masih ada hero lain yang setahu bagus sih untuk bisa berhadapan dengan Kalea ya. Contohnya Yuzong juga ini bisa langsung menabrak ke belakang. Dan dua hero yang memang dari game pertama ini sangat merepotkan tim Geek. Ada Harit juga akhirnya di ban ya, ditutup sekarang untuk Haritnya. Jadi butuh sebuah kombinasi lagi nanti bagi Kelra. Kita belum tahu siapa nanti untuk hero-nya. Karena kalau kita lihat ya di bandnya Moskov dan juga Granger, ini kemungkinan Kelra bakal pakai hero yang lain lagi nih. Cloud? Cloud kah? Atau Cloud-nya diambil dengan Geek? Beatrix? Nah, Gimana? bagus dong lo. Saya suka kalau Beatrix sama Marcel. Sedap banget. Itu dia, justru karena Marcel tadi gue sebut Beatrix om. Paling. Soalnya dari Kelra sendiri dari dulu nih kan Harit, Beatrix itu Nah, udah ini. pegangan. Ya, Cloud-nya diambil ya. Nah, ini mau Beatrix kan nih? Waduh. Patrick lucu sih. Kalau Atau nggak mau- XP-nya dulu deh, XP-nya lapu lagi kah? Tapi kalau Nggak di nggak ban ya lapunya. kalau nggak mau- Yuzong kali ya? Kalau nggak mau Patrick Iya, ini Yuzong. juga Moskov juga nggak apa-apa. Moskov. Oh, Moskov enak juga loh, apalagi ngelawan Harley kayak gini. Oke. Iya, Gua- tapi sayangnya itu udah di ban. Kalau Makanya. nggak di ban itu lucu. Ya. Gue lebih ke hero yang mirip lapu-lapu karena di ban. Yuzong. Yuzong. Ternyata Oh, Uranus Uranus ya, dan Uranus. Bruno. Give me the ball. Oh iya, Uranus Bruno ya. Kalau Uranus ini menarik sih karena ya kemarin gue sempat perbincangan ya dengan satu orang ya. Jadi Ya. Uranus memang specifically diambil ini untuk lawan si Kalea. Jadi pas dibanting dia Purify ya mau ngapain nggak bisa. Ya, Jadi udah Kalea bisa. ini opsinya lebih tipis. Mau kemana dia kan akhirnya? Pilihannya paling ke... Ya tinggal ke gol akhirnya. Iya, dan itu pun susah tetap om. Makanya kita akan lihat nih nanti eksekusinya seperti apa. Yang pasti Geekfam harus reset dulu om. Tuh, Pukulan di game sebelumnya menurutku lumayan kerasa tuh. Gara-gara satu miss moment, momentum yang udah dia coba dari awal sampai mid game-nya hilang. Yap. Nih, momen yang penting memang. Penting sekali. Jadi kita bakal menyaksikan di game kedua untuk Geek. Ingat ini penting sekali dan untuk Onyx, apakah mereka mampu menutup 2-0 tanpa balas? Soepel Arena, mana tepuk tangannya? Iya itu dia, let's go to the lane of down. Ramai sekali ya. Wow, ini bisa jadi game terakhir karena bisa 2-0 juga. Tapi ngelihat dari hero-heronya Geekfam, kalau combo dia berjalan dengan baik, kayaknya early mid kepegang nih om. Early mid ya. Flicker, Oh my god, langsung menahan flicker karena damage dari Aboy ternyata tidak bisa dibendung dan jangan sampai ada first blood di mid lane lagi. Karena itu cukup berbahaya Lim. yap, harus pelan-pelan ya. Gak boleh yang sampai agresif banget. Atau kalau memang udah fast timingnya boleh tabrak terus. Tapi Kelra lawan Kenzie nih,
fokusnya beda. Yang satu fokus last hit katapult. Iya. Dan yang satu lagi fokus ngepok. Ngepok ya, tapi ada regen juga sih mungkin dari volley shotnya yang sudah banyak stacknya nanti akan bisa memberikan serangan balasan juga ya. Cuman early game di sini Marcel seharusnya memang bisa dipegang. Jadi ada Kimi kan dengan efek slownya kalau memang pasifnya penuh. Oke, tapi nampaknya dengan ada poking damage di awal yang sudah dimenangkan oleh Aboy, mereka nggak mau ngendorin si Om posisi mid lane-nya. Agak santai ya di Golden, malah colornya dipaksa recall duluan Om. Ya, lihat tuh 3 Purify itu ya. 3 Purif, kalian mau kemana sekarang? Wah, Mau kemana buat kalian? susah banget sampai kiboy-kiboynya ya. Iya. Iya, dia padahal kiboy udah jadi obat kan sebenarnya Om dari Kalea. Ya kalau ada diangkat bisa langsung golden hour ya. Iya, emblemnya Factor juga ternyata untuk Bruno. Dia pakai Fatal talent pertama bedanya nih. Sama FOB dari Kenzie ini bikin naik darahnya lumayan Om. Naik darah ya? Iya. Suka marah dong dia? Bukan naik darah yang itu Om. Iya, tambah HP ya? 6 HP maksudnya. Karena ya kalau kena banyak kan lumayan artillery. Iya. Naik lagi. Ingat nih. Tapi kita melihat menuju ke arah Turtle ini yang pertama menjadi penentu untuk para pasukan dari tim Geek Fam. Nazara, ingat dia mainnya harus lebih tidak terlihat di map Lim. Lebih senyap lagi. Karena ini sangat menguntungkan untuk tim Geek Fam kalau dia tidak terlihat. Tapi sayangnya Marcel to stay by your position. Turtle bakal coba di take over oleh para pasukan dari tim Onyx. Dipukul mundur ke arah belakang dan bahkan udah ada flicker yang dikeluarkan. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam mereka membuat Sansara atau bahkan first blood dibuat oleh Marcel. Luar biasa permainan yang dilakukan oleh Marcel dan bahkan double kill. Memastikan Geek Fam mendapatkan Turtle mereka yang pertama. Marcel lagi-lagi beraksi. Zoningnya bukan hanya sekedar ngejauhin, tapi dia ngedamage juga. Bahkan tadi 2 point kill dan wow. Tunggu dulu Kenzie, santai sedikit. Dan Turtle jatuh ke tangan Geek Fam, ini jadi keunggulan yang sangat terlihat nyata di awal. Oh ya, kehadiran Proveus ya, yang memang ini sangat-sangat annoying. Oke. Dikejar gitu ya? Tapi masalahnya mereka bagus banget ngejar karena mereka lagi punya temponya, Lim. Iya. Memang anginnya lagi di mereka kan? Anginnya lagi di mereka dan ngebuat dari arah goldnya. Biasanya Keldra dominasi, ini Keldra pun gak dominasi. Yap. Untuk geeknya pun mereka punya damager yang banyak banget loh. Kimi bisa jadi damager kan. Cloud-nya juga sama. Harley apalagi buat di early game. Ya untuk item Kimi nggak ke Sky ya. Nggak, dia langsung ke Glowing harusnya. Dan untuk di awal hati-hati karena kombinasi Kimi Harley ini yang ngeri adalah karena item pertamanya Harley. Genius. Itu genius, bikin Kiminya akan lebih sakit lagi. Betul. Bisa dikombinasi ya. Bukan Kiminya yang beli buat geniusnya. Ini Kiboy dimakan bahaya Om. Kiboy kalau dimakan ini bisa juga Om. Dan ternyata dibalikin keadaannya. Kairi tahu udah gak ada flicker lagi. Udah bakal coba dipaksa. Dibalikin keadaannya berhasil mendapatkan 1 point kill. Blasting sudah dari Kandinsky. Langsung coba dilawan dengan adanya tendangan si Keldra di depan sana. Golden Hour menutup jalannya Nazara dari keuntungan Deadly Magic yang udah didapatkan oleh Nazara yang gak bisa keluar Omawa. Iya. Dan lumayan rapi tadi untuk fight dari kedua tim ini ya. Namun first item Genius sudah selesai. Bahkan Sarse pun harus berhati-hati ya. Jangan sampai kena nih, kena tempel untuk Kimi itu sendiri. Haskell bagi Keldra lumayan akan menambah daya sustain dia di top lane. Tapi harusnya Keldra sini akan jadi target gank terus-terusan. Deadly Magic? Oh my god, Deadly Magic Keldra masuk semua damage-nya tapi masih bisa selamat dengan adanya tendangan si Keldra. Itu dia kondisi Haskell yang menyelamatkan sosok dari Keldra dari Deadly Magic. Nazara udah mulai harus diperhitungkan. Masih ada lifesteal yang cukup tinggi dari Keldra. Itu dia. Ada dari Haskell, ada dari Factor Emblem juga. Makanya tadi kuat banget kan defensifnya. Tapi sekarang untuk setup objektif nih, gue rasa memang dari Onyx sekarang bisa nih kalau mereka mau tarik duluan atau mereka harus kontes malah. Iya. Seharusnya mereka yang bakal kontes ya, karena melihat bagaimana kondisi yang mereka pegang sekarang. Mereka punya Leomord, mereka punya Uranus yang mereka bisa mengganggu nih, biar Aboynya nggak terlalu dapetin pressure atau bisa ke zoning pemain-pemain mereka sendiri. Oke, di depan sana para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka ditutup dengan Golden Hour. Masih bertahan, buying time yang dilakukan tapi mungkin miscalculate karena di arah top lane tidak ada pertukaran terhadap Kenzinski ataupun poin kill yang bisa didapatkan. Setidaknya at least berhasil mendapatkan 1 turret. Tapi mundur ke belakang, Lutfi kali ini menjadi bulan-bulan warga dengan Deadly Magic. Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Meledak. Wah, Paksa. ini sangat three-man move juga ya, dan menyisakan cuma Baloy di mid. Dan akhirnya first item untuk Kiboy Thunderbelt selesai. Dan aku ngeliatnya di sini, fokus untuk Onyx sendiri sekarang adalah membuat Keldra-nya
tidak terganggu. Tapi ini untung banget buat Geek Fam, Om. Yap. Mereka dapetin turtle-nya, tengahnya nggak hancur. Oke, pertukaran turret, anggaplah yang di atas tuker bawah. Mereka dapat bonus lagi dari point kill ke arah Lutfi. Makanya goldnya sekarang di mereka nih hampir 2000 loh. Ya, tapi minimal Kelra nggak ketinggalan jauh kan. Jadi untuk gold game-nya nanti bisa dikejar lewat gold laner mereka Oh, sekarang. tapi dibalikin kembali Tsunami Slam. Apoy dimakan ditelan bulat-bulat kali ini. Menjadi satu korban jiwa dengan keagresifan dari Sans. Membuat tim Geek Fam tidak lagi unggul makin jauh. Harusnya mereka udah mulai mengerti kalau tim Onyx mereka bisa membalikan keadaan. Karena potensial tidak ada sama sekali Purify yang saya lihat dari para pasukan Geek Fam. Ya itu dia, ketika kita punya Kalea, terus lawan ngambil Valentina, respon kita pasti bukan pakai Purify. Tapi lebih ke flicker kan. Sedangkan ya battle spell yang keambil atau spell skill yang bakal diambil nanti itu adalah Tsunami Slam. Itu hampir sama lah kalau kita punya Kaja juga. Oke boy, instant damage. Walaupun ditangkap dengan Golden Hour sedikit terlambat kali ini para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka menelan Keyboy dan melihat Golden Hour yang sudah terpop up menjadi sebuah keuntungan untuk turtle berikutnya. Oke, 2000 gold naik lagi sekarang ya. Ditambah turtle yang akan spawn, midnya dulu kayaknya digempur, mereka mau mid. Oh belakangnya lihat mulai disandwich sama Marcel. Kembali berulah menuju ke arah seorang Lutfi. Tapi Keldra kali ini gak punya kuasa untuk bisa memberikan damage karena memang belum cukup umur untuk bisa melakukan tendangan si Kocil. Keldra. Tapi Keyboy tidak mau tinggal diam. Menargetkan menuju ke arah Marcel. Tsunami Slam telah dikeluarkan. Langsung double asing duet from Kandesuke. Sans yang harus tertender bersama dengan seorang Marcel. Lutfi. Tapi nampaknya Lutfi masih bisa bertahan. Cover yang sangat baik dari Keldra menuju seorang Keyboy. Dan Marcel masuk terlalu dalam. Damage turret kali ini tidak bisa dibendung. Tapi para pasukan dari Geek Fam mereka berhasil selamat dan bahkan Marcel menggetarkan MPL Arena. Wow, Marcel! Lagi-lagi bukan sekedar zoning, damage-nya juga cukup. Buying time-nya sadis. Dan lagi-lagi Geek Fam sekarang ada di keunggulan yang terlihat jelas, Om. Ya sebenarnya tadi Marcel bisa tumbang ya, tapi sebuah miss momentum dari Kairi tadi yang membuat akhirnya live-nya dia gak pecah sama sekali dan bahkan masih terjaga juga. Tidak tumbang sama sekali untuk Marcel sampai dengan sejauh ini menjadi lini terdepan untuk Geek. Wah, ini perlu dikalkulasi lagi sih kayaknya damage. Teman-teman Onyx kayak nggak cukup gitu loh untuk Betul. numbangin Marcel. Ya, karena kita lihat Kelranya juga masih belum mampu. Karena untuk posisi kali ini Kelra aja sampai fokus ke dua item sebelum menuju ke arah sepatunya. Dari tadi Kelra nyeker, tapi Marcel manfaatin hal tersebut. Dan kita ada MPL ID Extremer, ada Pio Karamel. Wah, halo Kak Vio. Boleh nih Halo. kalian teman-teman ya. Kalau mau nonton langsung bisa kunjungi channel official Restream MPL ID. Yes, bener banget. Mantan jungler juga ya, pro player ladies. Itu dia. Oke, ngelihat dari damage yang udah mulai cukup ya dari teman-teman Geek Fam nih. Berarti Golden Hour udah harus difungsionalkan lebih baik lagi nih Om. Soalnya Iya. kalau bukan ngelawan Deadly Magic bakal jadi lumayan sayang. Tapi lumayan susah juga sih kalau ngelihat potensi untuk Onyx ya. Karena mereka waktu lagi ngebuka Golden Hour, mereka nggak punya sinergi yang pas gitu loh. Ya paling kalau mau zoning itu paling better. Cuman Nazara memang mainnya jauh banget di belakang jadi cuma pakai Space Escape untuk muncul dan kembali lagi. Ya. Jadi nggak bisa ditarget mudah. Setuju. Dan ini yang keuntungan dari Marcel adalah sebagai Popheus masuk ke dive in dengan rame-rame kayak tadi adalah agronya bisa berubah Lim. Ah, Dan kalau misalnya kadang kan orang suka dive in sendiri kalau udah menang. Itu yang berbahaya untuk Popheus. Selama masih di keep up teman-teman. Saat gagal! Miss Mechanic! Waduh. Dapatkan Tsunami Slam dibalaskan di ada Golden Hour di selamat. sana saat diselamatkan oleh Keyboy! Keyboy save the day. Sans di sini bakal coba dipaksa dengan adanya flicker repangan. Mundur ke arah belakang membuat para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka mendapatkan keuntungan menuju ke arah Lord yang pertama. wih Marcel. Dia Wow, zoning lagi mau Marcel lebih. versus everybody. Wah ini cukup jarang. Sans miss mekanik, miscalculate. Ini agak cukup menentukan kemenangan untuk Geek Fam juga loh. Dan Oke. bahkan di depan sana Tsunami Slam menuju ke arah Lutfi. Mencoba di cover oleh seorang Kelra. Tendangan si Kelra di depan sana. Tapi damage dari Marcel terus saja. Blasting duel from Kandesuke. Marcel. Time to deep. Marcel masuk terlalu dalam ketika dia dibutuhkan adanya Lord bergerak di arah top lane. Marcel, ingat nafsu membunuhmu. Wow, woi, tapi 1500 kill total dari Kairi. Oke, tunggu dulu, ini ada Lord di bagian atas. High ground defense dari Onyx sebenarnya kalau lihat dari hero nggak terlalu kuat. Let's see.
pasif di bagian top lane juga udah mulai trigger. Oke, sudah ke-trigger, dipaksa dan Lordnya jadi bebas untuk bisa loncat. Sedangkan Kairi di belakang sana masih coba untuk bermain dengan momentumnya. Tsunami Slam-nya ternyata salah. Turo 2 kali in a row gak membuat Suns ter-takedown. Tapi lihat damage dari sosok seorang Nazar dan blasting duet from Kensinski. Memporak-porandakan Onyx, kembali tersisa 2 player saja. Suns, what happened? Mampukah bertahan dari Geek? Ya, ini lumayan berat banget untuk Onyx sekarang. Banyak mistakes yang mereka perbuat sendiri. Mereka sulit untuk bisa melakukan defensif di depan dicoba. sana. Malah coba dipaksa, ternyata kali ini darahnya mampu menyelamatkan Keyboy. Dibalikan kembali kanan dengan adanya Suns. Diusir mundur Rollister Kairi. Tapi Marcel masih menjadi semua preman di HP lane. Di depan sana, Nazara Sakratul Maut jangan lupakan. Permasukan dari tim Geek Farm, 8.000 gold difference. Tapi kalau mereka di shutdown 4 orangnya, itu semua bisa berbalik. Oke. Tarik nafas dulu, tentunya ini lebih penting ke Onyx ya. Karena banyak mistakes yang kita lihat seharusnya tidak dibuat dengan Onyx. Ya Suns, apalagi Suns. Iya, pada 2 kali kalau kita yang kedua bahkan yang di base tadi arcade shot ke depan terus dia lumayan lama diam tadi sana ya. Gak bisa eksekusi siapapun juga. Itu dia. Dan Kenji masuk di waktu yang perfect sih tadi. Benar-benar Blazing Duetnya masuk banget, kena banyak banget dan free juga. Tapi ini dia, front to back-nya pun ready gitu kan. BMI taruh belakang, tembak depan, Lutfi pun teriak-teriak. Ya, Lutfi juga sekarang udah bonyok om. Ini Lutfi juga udah gak bisa berbuat banyak. Distract Nazar aja udah bagus. Ya, Baloy? Oke, Baloy. Tsunami Slam bakal coba dipaksa. Mundur ke arah belakang, Kensinski dengan blasting duet yang menutup jalan. Tapi Kensinski gak bisa pulang. Mundur ke arah belakang, Keyboy kali ini tidak bisa selamat. Double kill didapatkan Nazara. Dan bahkan di depan sana Kairi dengan Pamil harus mundur ke arah belakang. Damage terlalu sakit. Tendangan si Kelra mencoba untuk menutup jalan. Tapi damage dari seorang Nazara membuat seorang lebih ter-takedown. Bahkan Purify telah dikeluarkan. Looking for wipeout. Dan tersisa Kairi. Wipeout! Sang Raja Langit dipaksa menuju ke game yang ketiga. Dia Geek Fam berhasil.